Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang bagi para peserta webinar Forum Diskusi Relawan Jokowi edisi yang ke-15. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema Relawan Siap Kawal Jokowi sampai 2024, bahwa relawan percaya Jokowi bisa mengatasi pandemi. Sebelum acara ini kita mulai, perkenalkan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan webinar, yaitu acara yang pertama tadi telah kita saksikan bersama live musik secara virtual di rumah aja yang telah didendangkan oleh senior kita yaitu Pak OT Abadi dan juga sahabat kita Pak Le David. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pengantar diskusi yang nantinya akan disampaikan oleh Gus Soleh MZ, dan juga acara utama kita yang akan dimoderatori oleh Bapak Muhardi Karyanto. Nanti juga ada sesi tanya jawab, jadi bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand agar nantinya bisa ditunjuk oleh moderator. Jangan lupa juga bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah kami siapkan. Bagi para peserta yang tidak mengisi link absensi, mohon maaf dengan sangat bahwa tidak akan dibuatkan e-sertifikat seperti itu. Jadi bagi para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang akan kami kirim di kolom chat Zoom dan juga di grup forum diskusi relawan setiap 1 jam sekali. Untuk itu, sebelum acara ini kita mulai dengan sambutan dari koordinator kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia ini. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita berdaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Semoga dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya kepada kita semakin meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia yang tercinta ini. Untuk itu, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh koordinator Forum Diskusi Relawan Jokowi, yaitu Gus Soleh. Kepada Gus Soleh kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Suaranya terdengar? Oke, mantap Gus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para relawan Jokowi. Salam juang relawan Jokowi. Optimis, Indonesia pulih, relawan Jokowi siap kawal Jokowi hingga 2024. Dan kita semua para relawan Jokowi percaya bahwa Pak Jokowi bisa mengatasi pandemi ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam beberapa hari ini kita sebagai relawan setia Jokowi, setelah melihat banyak beredarnya provokasi-provokasi yang ada di media sosial, sebelumnya terjadinya demo di saat pandemi di Bandung, dan sedikit ada kerusuhan. Alhamdulillah, ditangkap 150 orang di Bandung oleh kepolisian. Dan juga di Medan, adanya tawuran antar kampung, tetapi merembet juga beberapa penolakan daripada PPKM ini, baik di Pasar Sapi, di daerah Sumedang Madura, maupun di pasar rakyat yang ada di daerah Cirebon. Dan juga beberapa banyak tempat yang lainnya. Dan yang mengagetkan lagi, yaitu viralnya adanya ajakan demo Jokowi the game and the game, bahwa Jokowi harus berakhir. Dan mereka menggunakan jejak tapak tilas di saat reformasi 98, yaitu adanya pengerusakan dan penjarahan di daerah Jakarta, yang paling parah yaitu daerah Glodok. Mereka menggunakan mainstream ini, longmat dari Glodok ke istana. Dan ini sangat cukup viral. Alhamdulillah, para relawan Jokowi, justru yang Gus lihat, yang banyak itu para relawan Jokowi yang benar-benar setia, yang tidak dapat tempat, yang tidak dapat kedudukan, baik menteri maupun jabatan-jabatan yang lainnya di BUMN inilah, yang justru rawe-rawe rantas, holopes kontol bares, mereka berjibaku di media sosial ini untuk melawan isu yang mereka bangun. Luar biasa. Kami bangga dan salut dengan kekompakan teman-teman relawan. Mereka membocorkan para penggerak-penggerak ini, baik nomor HP maupun alamatnya, di-share berbagai media. Luar biasa. Tepuk tangan untuk relawan Jokowi. Cuman aneh bin ajaib, banyak Gus lihat di media sosial ini hampir tidak ada dari partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi ini yang bersuara. Padahal yang mendapat kedudukan, yang mendapat jabatan, baik sebagai menteri maupun di BUMN,
itu mayoritas adalah partai pendukung. Tetapi di saat Pak Jokowi diserang semacam ini, mereka tidak bersuara. Hanya para relawan-relawan Jokowi yang ikhlas inilah yang berjibaku siang dan malam melawan balik serangan-serangan mereka. Alhamdulillah, dengan gencarnya serangan relawan Jokowi dan juga disatukannya tagar kita percaya Jokowi. Kita percaya Jokowi mengatasi pandemi dan tagar-tagar yang lainnya hingga jutaan tagar tersebut viral. Dan juga gejolak dan gerakan-gerakan mereka ini aparat penegak hukum. Dengan demikian menjadikan aparat penegak hukum ini sigap. Semuanya itu karena kerja bareng para relawan Jokowi. Alhamdulillah, dengan hal tersebut pihak kepolisian bisa menahan ataupun membuat blokade-blokade di setiap tempat yang masuk ke Jakarta ini. Dan perlawanan yang begitu hebat dari para relawan ini menjadikan gerakan mereka menciut. Tetapi kita jangan lengah. Kita jangan lengah. Para provokator-provokator bangsa ini banyak penumpang gelapnya. Sementara Pak Jokowi ini adalah rakyat biasa seperti kita, bukan ketua umum partai. Mereka senantiasa para penumpang gelap ini mencari kesempatan di dalam kesempitan. Di dalam kondisi bangsa yang lagi sulit semacam ini, dengan mengganasnya varian baru, varian Delta COVID-19 ini, sehingga rumah sakit banyak yang penuh, para nakes kewalahan, oksigen kehabisan, obat-obatan juga demikian. Seharusnya kita sesama anak bangsa ini sama-sama bukan malah mengail di air keruh, mengambil kesempatan dalam kesempitan ini, partai oposisi dan juga kelompok khilafah kebimbangan kepada masyarakat. Nah, di sini kami minta kepada semua para relawan dan juga kepada semua rakyat Indonesia yang baik, yang cinta damai, yang cinta Pancasila, yang cinta kepada pemerintahan yang sah, hendaklah jangan diam. Saat ini waktunya kita jihad. Yaitu sangat cukup biadab. Ada anak-anak bangsa yang mengail di air keruh semacam ini. Mereka demo turun ke jalan di saat pandemi yang ada. Apa mereka ini nggak mikir betapa banyak korban-korban yang sudah berjatuhan? Begitu juga yang isoman, begitu juga orang yang sampai. Bagaimana kita semuanya
bergotong royong, bekerja sama untuk menyelesaikan ini, bukan justru mengambil kesempatan dalam kesempitan semacam ini. Seandainya mereka para politikus, maka itu adalah politikus yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau kata anak-anak jalanan, politikus busuk. Di saat Pak yang tahu menggerakkan anak-anak bangsa untuk turun ke jalan, bukankah ini membahayakan daripada nyawa adik-adik mahasiswa, nyawa daripada para demonstran? Kalau nggak menular, tertular. Sementara obat COVID sampai saat ini, yang valid 100%-nya apa, itu belum ditemukan. Benar-benar sungguh biadab. Mari, bagaimana kita masyarakat Indonesia yang berpancasila ini memiliki jiwa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berperadaban, yang bermusyawarah dan gotong royong, menuju suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini dapat kita wujudkan. Jangan hanya demi kepentingan syahwat politik dan kedudukannya menghalalkan segala cara di dalam kondisi yang semacam ini. Mari para semua relawan Jokowi, khususnya yang hadir dalam webinar ini, tetap terus kita rapatkan barisan, satu komando untuk terus mengawal Presiden Jokowi hingga 2024. Melihat kondisi semacam ini, gue sangat menyayangkan TKN dibubarkan begitu cepat, sehingga kita tidak punya rumah besar dalam menghadapi hal-hal yang semacam ini. Begitu juga di KSP kan tempat untuk bersinerginya, bermusyawarahnya, bergumulnya, berkomunikasinya antara relawan dengan Presiden Jokowi. Justru yang ada sekarang menjadi tembok besar antara Presiden Jokowi dengan relawan. Gus, hadir di sini Pak Yanes, supaya ada di dalam KSP, sehingga suara-suara relawan bisa tersalurkan kepada Pak D. Tapi janji hanya sampai detik ini belum juga terrealisasi. Mudah-mudahan dengan segera abangku Bang Yanes dipanggil oleh Pak D ya. Demikian pengantar diskusi kami. Sekali lagi, alhamdulillah hari kemarin yang mana cukup menjadi suatu bentuk kegelisahan kita. Kita takutkan ada gerakan-gerakan yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah dapat diantisipasi dengan apik oleh aparat penegak hukum dan juga pihak intelijen, serta kerja luar biasa daripada para relawan ini di media sosial, sehingga tidak terjadi gerakan yang sangat berarti. Tetapi sekali lagi kita jangan lengah. Mereka masih akan menggerakkan kembali minggu depan dan akan terus menggerakkan. Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah untuk terus mengawal Presiden Jokowi ini. Kadang Gus bingung, teman-teman kita yang sudah dapat jabatan, kita mintain tolong aja, susah setengah mati. Mereka, teman-teman yang sudah dapat jabatan ini, benar-benar mengamalkan 3M. Terlebih-lebih amalan yaitu menjaga jarak. Teman-teman kita, para relawan ini yang sudah dapat jabatan, menjaga jarak dengan para relawan yang ada. Bukan menjaga jarak dalam artian PPKM ini, ya. Seharusnya teman-teman, para relawan sama relawan dapat jabatan, ayo saling membantu gerakan teman-teman relawan ini, khususnya di dalam mengantisipasi dan di dalam mengawal Presiden Jokowi. Dimintain sedikit sumbangan untuk webinar aja,
hanya di red doang kan gitu. Dimintain untuk hari raya juga di red doang. Dimintain untuk kambing apa lagi kan gitu loh. Ya, dulu sebelum jadi pejabat kan gitu, sangat dekat sama Gus, ya. Sering guyon, sering WA dan sebagainya. Lah begitu dapat jabatan, sudah jaga jarak. Lah ini susahnya. Dan terus terang, Pak Jokowi ini akan terus, ya, akan terus diganggu. Akan terus diganggu. Apabila kita lelah, apabila kita bosan, bisa jatuh Presiden Jokowi ini. Kita banyak melihat para menterinya banyak jalan sendiri-sendiri. Begitu juga di lingkaran istana dan sebagainya. Sudah banyak cari momen untuk kepentingan di dalam Pilpres 2024. Hanya kita lah para relawan-relawan ini yang sanggup pasang badan dan mengawal Presiden Jokowi hingga 2024. Kita ikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga bisa menjadi pencerahan dan menambah kesemangatan kita di dalam terus mengawal Presiden Jokowi. Dan Gus mohon maaf, dalam webinar ini karena keterbatasan anggaran tidak bisa membayar Zoom yang bulanan 500 anggota ya, karena mahal 1 juta lebih, hanya yang 100. Bagi teman-teman yang tidak bisa masuk di dalam Zoom ini bisa mengikuti di FB Sekjen Agama Cinta ya, streaming live di sana. Terima kasih. Salam juang relawan Jokowi, salam Pancasila. Jangan pernah lelah menjaga Indonesia yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh yang telah menyampaikan pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara utama kita yang akan dimoderatori oleh Bapak Muardi Karyanto. Namun sebelumnya saya menghimbau pada seluruh peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengisi link absensi yang telah kami kirim di kolom chat Zoom, di kolom komentar live streaming Facebook Sekjen Agama Cinta, dan juga di grup forum diskusi relawan Jokowi. Bagi para peserta yang tidak mengisi, mohon maaf dengan kebesaran hatinya tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Oke, monggo kepada Pak Muhardi Karyanto. Link absensi ini sudah dikirim di kolom chat ya, nanti setiap 1 jam juga akan kita kirim lagi, seperti itu. Pada Pak Muhardi Karyanto kami persilakan. Terima kasih Mas Nurul, bos kita yang setiap minggu aktif melayani kita semua, menyelenggarakan webinar berseri yang disponsori oleh Al Mukarram, staf kita Gus Soleh dari Banten. Mudah-mudahan webinar yang selalu menegakkan kebenaran, menebarkan kebaikan, dan juga mempertahankan pemerintahan yang sah dari Presiden Jokowi yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbukti dengan kemenangan 2 kali di dalam pemilihan presiden, baik pada tahun 2014 maupun 2019. Namun sebelum kita mulai acara inti kita, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Karena inisiator kita, Gus Soleh, telah kehilangan kakak kandungnya Haji Rois Nawawi Maryuki di Sidoarjo tanggal 22 Juli 2021 yang lalu, tepatnya pukul 22.45. Marilah kita menundukkan kepala sambil membaca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Semoga bacaan surat Al-Fatihah kita diterima dan kita hadiahkan pahalanya kepada almarhum yang insya Allah husnul khotimah. Baiklah, rekan-rekan relawan Jokowi, sesuai dengan webinar kita yang bertajuk Relawan Siap Kawal Jokowi sampai 2024 dengan subtema Relawan Percaya Jokowi mampu mengatasi pandemi COVID-19. Sebagai narasumber pertama, kita berikan kesempatan kepada Ketua Umum DPP Bara JP ataupun pelaksana tugasnya, yaitu Bapak Uce Gustaf Pati. Apakah Pak Uce Gustaf Pati mendengar suara saya? Suara saya. Terima kasih. Silakan, Bung Uce. Oke, terima kasih moderator, terima kasih host, terima kasih Gus Solah. Kita mengawal Pak Jokowi, kalau menurut saya bukan hanya sampai 2024, tapi sampai akhir masa jabatan beliau. Saya tidak tahu kapan asal akhir masa jabatan beliau, mungkin 2029, mungkin 2034. Tantangan terberat saat ini adalah COVID. Kita ingat bahwa di beberapa negara mereka bahkan sudah tidak perlu memakai masker. Sudah terbangun herd community, sehingga daya tahan bersama itu melahirkan daya tahan bangsa, daya tahan negara. Kita ketinggalan jauh. Untuk mau vaksin aja itu harus dibujuk, harus bahkan diberikan insentif. Itu pun sulit. Setahu saya di Rusia itu setiap orang di jalan ditahan, dicek apakah mereka sudah vaksin atau belum. Sejauh yang saya tahu, 4 klaster pertama terjadi COVID dari COVID. Suaranya jelek nih. Suaranya jelek ya? Iya, nggak bagus menurut saya. Moderator, tolong di ini kan nggak enak dengernya. Suaranya agak pecah, mungkin Iya. sinyal dari Pak Uce. Iya. Sinyalnya yang agak terganggu. Nah, sekarang agak lumayan. Jadi, tapi kedengaran nggak? Kedengaran. Dengar. Halo. Kedengaran nggak? Dengar. Lanjut. Cuma agak pecah. Jelas, dengar. Iya. Halo. Iya, Ya, dengar. silakan lanjut Pak Uce. Kedengaran nggak? Lah, suaranya rusak. Menurut saya nggak ini. Mungkin Bang Uce nggak usah pakai mikrofon yang dari Ini enggak. ya nggak usah. Saya pakai headset. Oh, iya. Langsung aja begitu. Ya, Oke. Jadi seingat saya, ini sepertinya terganggu kita ya. Jadi seingat saya, empat klaster pertama terjadinya COVID di Republik ini berasal dari kaum agama. Di puncak pertama kaum gereja, yang kedua Lembang di gereja, 3 Surabaya gereja, 4 goa. Nah,
ini juga faktor kaum agama, untung Gus Solah ada di sini, yang membuat kita agak terhambat dalam melakukan vaksinisasi. Yang kita lakukan tidak bisa lagi sekedar berkoar-koar menangkal apa yang dilontarkan oleh kaum kadrun. Yang kita lakukan adalah kerja nyata. Kalau perlu jalin komunikasi dengan TNI, Polri, BIN, supaya kita juga bisa melaksanakan vaksinisasi. Dengan begitu kita mengakselerasi vaksinisasi COVID ini. Yang pasti terima kasih bahwa kita masih tetap bersama-sama berada dalam barisan yang setia pada Presiden Jokowi. Dan penting supaya keluhan yang tadi Gus Soleh sampaikan, pesan itu nggak sampai di saya, Gus. Ayolah kita lebih ini berkomunikasi, bisa kok kita lakukan banyak hal secara bersama-sama, sama-sama berkontribusi untuk membuat gerakan bersama ini bergulir lebih besar. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, terima kasih kesempatannya. Salam sehat, semangat untuk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Uce Gustaf. Saya mohon untuk tetap stay di tempat ya, nanti sampai menanggapi pertanyaan dari teman-teman dan sekaligus closing statement. Baiklah. Pak Muhardi, mohon izin kita foto bareng dulu untuk kenang-kenangan seperti itu. Oh, iya. Terlewat. Ayo silakan. Mohon izin kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya, diaktifkan videonya ini sebagai kenang-kenangan kita dan juga sebagai bukti bahwa kita mendukung Pak Presiden Jokowi sampai pada amanahnya itu tahun 2024. Bahwa kita senantiasa mengawal dengan semangat. Pak Bu Atimetik boleh diaktifkan videonya. Gini ya, gimana Pak Muhardi gayanya? Bebas ya, senyum Pepsodent boleh ya? Bebas. Bebas ya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Selanjutnya jangan lupa senyum Pepsodent boleh 2 jari. 1, oh Bu Suci itu keren, jempolnya udah mantap. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa aktifkan. Pak Oktavianus senyum Pak. Aduh, serius banget mukanya, belum kopi kayaknya. 1, 2, 3. Oke. Terakhir, sesi terakhir. 1, 2, 3. Oke, monggo Pak Muhardi dilanjut. Terima kasih Pak Muhardi. Terima kasih Mas Nurul yang telah memberi kesempatan lagi. Kali ini singa gurun kita, bukan kadrun, akan tampil lagi, Pak Janus Joshua. Saya persilakan Pak Janus Joshua, We Love Jokowi. Siap. Siap Pak. Siap. Dengaran Pak, suara Pak. Halus. Kurang keras. Pak. Kurang keras? Iya, kurang keras. Oh. Kenapa? Kurang dekat mungkin. Volumenya barangkali. Kurang. Iya, volume. Lagi di setting ini Pak, volumenya.
Sudah Pak? Ya, siap, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih banyak Pak Gus, Pak Moderator, dan Operator yang tidak bosan-bosan selalu siap membela negara dalam keadaan darurat seperti ini. Saya setiap kali webinar mengikutinya dengan hati yang sangat girang, senang. Mengapa? Karena itulah cara kita untuk menyampaikan aspirasi kita dalam rangka penguatan seluruh lapisan masyarakat. Jantung saya sedikit berdetak melihat pada saat pelaksanaan PPKM darurat kemarin. Berdetak menunjukkan bahwa saya mau hidup dan tetap hidup sampai Jokowi mengakhiri kepemimpinannya di Indonesia ini. Sehingga itu positif. Mengapa saya katakan demikian? Banyak sekali orang yang telepon kepada saya menyatakan begini. Pak Yanes, mengapa bantuan buat rakyat kecil tidak serta-merta turun 1-2 hari setelah PPKM darurat itu dilaksanakan? Saya bilang, yang menjawab pertanyaan Anda adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan PPKM darurat. Saya jawab secara diplomasi bahwa dalam keadaan darurat, kadang-kadang pemimpin harus mengambil satu keputusan yang paling penting, walaupun persiapan belum 100%. Ini bukan keadaan normal. Jadi saya PPKM darurat itu harus dilaksanakan sekalipun bantuan uang 600.000 buat rakyat kecil itu jatuh setelah 3 minggu. Wah, orang bertanya, kalau begitu orang sudah mati baru bantuan itu datang, Pak Yanes. Saya bilang, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah Bapak Jokowi telah melaksanakan yang terbaik untuk menghantar bangsa ini bagaimana menanggulangi virus COVID-19 itu. Saya mulai berpikir saat itu bahwa ada istilah disaster management. Manajemen bencana ini harus dibedakan dengan bagaimana memanage COVID yang aneh ini. Jangan kita anggap bahwa ada bencana alam di Kupang, ada banjir. Semua itu sudah siap. Tapi pada COVID ini dia serang mendadak. Seperti tadi yang telah dikatakan oleh saudara saya, Pak Uce. Bahwa ini, penderitaan ini luar biasa. Ada negara-negara yang bahkan saat ini sudah tidak pakai masker. Bukan berarti kita katakan mereka lagi mampu dari kita. Beda, Pak. The nation state of Indonesia ini beda dengan Singapura. Singapura yang kecil itu aja kalah makan. Anda mau bandingkan dengan Indonesia yang ribuan kali dengan Singapura. Singapura itu kita sebut state biasa. Bukan the nation state. Kita nation state, negara bangsa. Bangsa yang telah menegara, beda. Banyak sekali suku bangsa sehingga apa yang terjadi? Pak Jokowi memutuskan begini di daerah begini. Pak Jokowi memutuskan begitu di daerah begini. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan sebagai kritik buat Bapak Jokowi sekaligus masukan untuk solusinya. Begini Bapak Jokowi, saya tidak setuju apabila orang-orang jahat di bawah tanda petik yang mau merusak bangsa ini didiamkan. Tidak boleh terlalu lama mendiamkan orang-orang jahat ini
mencuci otak banyak orang, baru kita tangkap dia. Saya dengan Pak Suhadi, seorang advokat senior, ke Mabes Polri ada 2 kali melaporkan Rocky Gerung waktu itu, tetapi karena peraturan tidak mungkin harus ada kuasa dari Pak Jokowi, maka tidak diperiksa. Orang-orang seperti Rocky Gerung, siapa lagi? Saya sebut Rocky Gerung ini telah merusak pemikiran bangsa ini, sehingga pada saat Jokowi dilanda malapetaka besar COVID ini, manusia-manusia yang telah dirusak mentalnya ini, dirusak otaknya ini, muncul bagaikan pahlawan kesiangan berdasarkan akal sehat yang tidak sehat. Jadi ada hal-hal yang harus diprioritaskan, tidak usah takut. Saya kasih contoh lagi. Orang-orang seperti utang sudah terlalu banyak, jangan berutang, nanti melanggar konstitusi. Itu dia bicara dalam keadaan normal. Bisakah dia sebagai ekonomi itu cari utang buat bangsa ini? Kasih buat Pak Jokowi, lalu langsung lockdown pada waktu awal. Seluruh Indonesia. Kasih makan seluruh rakyat Indonesia. 1.000 sampai 2.000 triliun. Bisa nggak dia cari? Jadi yang paling penting adalah kita ambil contoh negara-negara lain. Saya kasih contoh Selandia Baru. Mereka bersatu, semua politisinya bersatu. Pada waktu ada the common enemy. Ada musuh bersama. Mereka bersatu bagaimana menyelamatkan negara dulu. Setelah negara selamat, silakan kita bergontok-gontokan lagi. Karena itu merupakan hakikat demokrasi. Jadi adalah tidak benar atas dasar demokrasi sehingga orang boleh sebebas-bebasnya melawan pemerintah. Tidak bisa. Law enforcement harus tegas. Bapak Kapolri harus tegas. Siapa saja yang mau merongrong Republik ini, mau menghancurkan Republik, memanfaatkan saat yang paling kritikal ini untuk kepentingan golongan pribadi dan lain-lain, harus ditangkap. Jangan tunggu-tunggu lagi. Tentunya memang kita tidak harus menyatakan bahwa Indonesia ini sama dengan lain. Makanya Bung Karno itu sangat mengetahui situasi Indonesia, sehingga beliau lah yang mencanangkan butuh the nation, nation and character building itu. Kalau tidak ada itu, maka negara ini akan tetap seperti ini. Yang paling cilaka adalah di saat the state of emergency seperti ini, musuh-musuh yang tadi itu makin menjadi memanfaatkan ini. Tetapi satu hal yang menjadi kepercayaan relawan Jokowi adalah kami relawan Jokowi percaya bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah menghadirkan Jokowi di bumi Indonesia ini akan tetap menjaga Bapak Jokowi sampai mengakhiri tugasnya di 2024 atau lebih dengan aman dan terkendali, sekalipun musuh-musuh itu berusaha dengan segala macam cara. Itu keyakinan kami sebagai relawan Jokowi. Dan keyakinan ini tidak pernah bisa dirubah oleh siapapun dalam tekanan apapun, dalam situasi apapun. Oleh karena itu, maka webinar saat ini sangat penting untuk menyatukan kembali. Menyatukan kembali semua potensi. Apa yang Bung Karno adopsi dulu dari welfare. Sammenbundeling van progresif, van revolusionari, van alle krachten, van de natie. Pengikatan seluruh potensi masyarakat. Kita bela negara kita. Jangan dibalik pada saat ini. Membela Jokowi artinya membela negara kita. Orang-orang ini melawan Pak Jokowi dengan satu keinginan Jokowi mundur, berarti dia ingin menghancurkan negara ini. Makanya dia musuh negara ini. Demikian Bapak. Jadi saya tetap berapi-api kalau bela negara, bela Bapak Jokowi, bukan karena saya mau demikian, tetapi memang saya harus begitu. Supaya manusia-manusia yang belum revolusi mentalnya, yang belum mengerti keindonesiaan ini secara benar, mulai sadar bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia itu
kita beda dengan negara yang lain. Karena kita punya Pancasila, harus kita menghargai itu. Demikian untuk sementara ini Pak Moderator. Nanti ada pertanyaan, kita akan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Bung Frans yang berapi-api seperti biasa. Siap. Memang seperti kata Bung Karno, kita harus menjadikan pandemi COVID-19 ini sebagai musuh bersama, sehingga seluruh komponen bangsa bersatu, bukan malah seperti sekarang bercerai-berai. Ada Rocky Gerung, ada Rizal Ramli, apa yang dia lakukan untuk mengatasi pandemi ini? Nggak ada, cuma nyinyir doang ya Pak. Ya. Baiklah, untuk narasumber berikutnya, saya persilakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Negeriku Indonesia Jaya, Bapak C. Suedi, Sarjana Hukum. Silakan Pak Suedi. Pak Suedi mendengar suara saya? Pak Suhadi, kayaknya terputus sinyalnya Pak Muhardi. Oh, Saya terputus. cek nggak ada, Tadi, iya. Tadi ada. kalau begitu kita bypass dulu kepada Mbak Heni Handayani, Ketua Umum Garda Muda Nawacita. Ya Mbak Heni Handayani, mendengar suara saya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. 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 Kemarin bajunya loreng-loreng, sekarang putih ya. Kan mau 17 Agustus Pak, sebentar lagi. Jadi harus Nggak merah sampai putih ya. sebulan. Iya. Ya, silakan. Iya. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bapak Moderator. Terima kasih untuk Bapak Gus Soleh dan juga Bapak Nurul. Dan juga terima kasih atas kehadiran semua ketum-ketum relawan dan juga semua kawan-kawan semuanya di video Zoom. Ini saya sangat prihatin. Sangat-sangat prihatin. Saya melihat di sosial media banyak sekali ajakan-ajakan provokator yang intinya tidak menyukai kebijakan Pak Jokowi dan menentang, juga terang-terangan menghina. Nah, kami di sini yang juga aktif di medsos dan juga aktif di kegiatan hari-hari sangat menentang dan juga sangat mengutuk aksi demo di saat pandemi. Untung, alhamdulillah, TNI dan juga Polri bisa segera bertindak sehingga tidak terjadi demo yang akan mengakibatkan timbulnya klaster baru, klaster demo. Nauzubillah min zalik ya, luar biasa. Kita seharusnya semuanya bersatu padu, semua komponen bangsa berpegangan tangan supaya kita semua di sini tidak bercerai-berai, supaya kita di sini saling menguatkan. Di masa ini memang kita semua agak susah, terutama golongan menengah ke bawah, dan juga mungkin kawan-kawan juga merasakannya tidak seperti biasa untuk masalah keuangan. Akan tetapi inilah di saat seperti ini kita komponen bangsa seharusnya bersatu, tidak saling menghujat, tidak saling menjatuhkan, dan diperlukan ketegasan. Ketegasan di sini untuk bisa diproses hukum segera. Diproses hukum segera untuk semua provokator yang akan menimbulkan keonaran sehingga meresahkan semua pihak. Saya di sini sangat berharap pihak kepolisian
agar lebih tegas lagi untuk melakukan penangkapan dan juga untuk melakukan pemeriksaan kepada siapapun juga yang mengajak kerusuhan di media sosial, karena hal itu sangat mencekam oleh karena bisa menimbulkan provokator yang akan bisa menimbulkan kebakaran dan juga kerusuhan di masa pandemi ini. Saya percaya Pak Jokowi bisa menangani pandemi ini dengan baik sehingga kita semua bangsa Indonesia bisa melewati hal ini, kesusahan ini dengan happy ending, dengan semuanya dengan baik-baik saja, dan juga bantuan sosial segera diturunkan untuk para relawan dan juga untuk masyarakat. Segera kami mohonkan karena keadaan yang sangat mendesak seperti ini. Banyak dari kami para relawan yang belum mendapatkan bantuan dengan alasan nama-namanya double, padahal itu udah berbulan-bulan lalu. Sedangkan para relawan dan juga masyarakat memerlukan makan setiap hari dan juga double tidak masalah karena kan sudah berbulan-bulan lalu. Nah, mohon ditindaklanjuti untuk permasalahan sosial ini sehingga kita semuanya bisa melalui masa pandemi ini dengan happy, dengan bahagia, dengan sejahtera. Begitu saja pesan saya. Kita semua bersatu padu dan mengutuk keras pendemo, mengutuk keras penghujat, dan juga mengutuk keras siapapun juga yang memfitnah dan juga melakukan ujaran kebencian. Kritik itu berbeda kritik dengan fitnah. Kritik itu kritik yang membangun, kritik yang bisa istilahnya melegakan kita untuk mendengarnya, kritik dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Indonesia, salam bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih Mbak Eni. Saya panggil kembali Pak Ceswadi, Ketua Umum DPP Negeriku Indonesia Jaya. Apakah sudah join lagi? Ya. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muhardi sebagai Sekjen Negeriku Indonesia Jaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya ini acara yang sangat menggembirakan karena kita relawan berkumpul di sini walaupun ruangannya ini terbatas. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih. Menarik ya kaitan dari acara webinar kali ini. Karena yang kita bahas adalah berkaitan dengan rencana demo di masa pandemi. Ini menarik karena kenapa? Kalau kita lihat demo itu adalah pasti orang akan berkumpul di suatu tempat dengan jumlah yang besar ya dan tanpa menggunakan protokol kesehatan. Apalagi pendemo-pendemo ini datang dari kubu yang saya katakan sebagai kubu oposisi. Kemarin saya diwawancarai oleh media berkaitan dengan rencana ini. Saya jelas sangat tidak berperi kemanusiaan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita lihat sekarang pemerintah ini kan lagi menjalankan undang-undang. Loh, yang namanya menjalankan undang-undang itu kan harusnya diberikan support, diberikan dukungan bagaimana pemerintah yang lagi menjalankan undang-undang ini itu harus betul-betul mendapat suatu bantuan yang real supaya gerakan-gerakan untuk bagaimana mengatasi pandemi ini bisa berlanjut, ya, bisa berlangsung dengan baik, gitu. Karena saya lihat
memang berkaitan dengan masalah PPKM yang lagi-lagi diperpanjang oleh pemerintah, itu ada di suatu sisi yang sangat dilematis buat pemerintah. Karena kenapa saya katakan seperti itu, memang kalau kita melihat kepada wawasan yang lebih luas, ini kan banyak masyarakat yang kemudian tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan mencari nafkah dan lain sebagainya. Itu sisi yang lain. Tapi ada sisi yang lain. Kenapa saya katakan ada sisi yang lain? Karena kenapa begini? Pandemi ini adalah suatu keadaan yang sifatnya itu disebut dengan force majeure di dalam hukum, atau keadaan-keadaan yang sangat darurat, keadaan-keadaan yang sangat membahayakan. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah tugas presiden, tugas kepala negara untuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Gitu. Karena di dalam pasal, bentar saya sebutkan, dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar 45, itu disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pandemi ini adalah penyakit. Penyakit ini juga penyakit yang membahayakan. Apabila langkah-langkah yang bersifat bagaimana mengatasi pandemi ini tidak dilakukan oleh pemerintah, maka itu bisa dikatakan pemerintah telah melanggar undang-undang. Melanggar Undang-Undang Dasar 45. Justru di situ kalau seandainya ini dilakukan oleh presiden, artinya mengabaikan tentang masalah peran-peran sebagai kepala negara, itu bisa menjadi alasan mereka juga untuk bagaimana melengsarkan Jokowi. Gitu. Oleh karena itu, ya, karena Jokowi sekarang sedang menjalankan perintah daripada Undang-Undang Dasar 45, kita ini sebagai relawan harus mendukung beliau, harus bersatu padu. Karena kenapa? Gerakan mereka apapun yang dilakukan presiden, itu bagi mereka itu nggak ada artinya. Bagi mereka itu Jokowi itu bukan apa-apa buat mereka. Gitu. Jadi sekarang berkaitan dengan masalah ini, kita gawangi Jokowi biar kita ada di barisan terdepan kalau sampai terjadi kerusuhan. Saya suka dengan pemerintahan yang ada di Jogja. Ini sultannya luar biasa. Dalam suatu pesan singkatnya, Sultan itu mengatakan, kalau nanti ada orang-orang demo, apalagi orang-orang itu didatangkan dari daerah, ya, rakyat itu harus melawan, gitu. Nah, gerakan-gerakan ini menurut saya juga ini harus dilakukan supaya kita juga melawan kalau mereka melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, gitu. Karena di zaman sekarang demo yang mau mereka lakukan itu bukannya demo yang mendidik, tapi demo yang memang ujung-ujungnya bagaimana Jokowi nanti disuarakan sama mereka untuk diturunkan dan lain sebagainya, gitu. Ya. Oleh karena itu saya juga melihat tadi Undang-Undang Dasar 45 dalam pasal 28 huruf H itu jelas sekali. Pemerintah harus menjalankan itu, ya, memelihara kesehatan masyarakat. Kemudian kita juga lihat di sini, selain daripada Undang-Undang Dasar 45, ada nggak sih undang-undang lain yang berkaitan dengan masalah kekarantinaan? Karena PPKM itu kan kekarantinaan. Nah, kita lihat di sini ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, di mana di dalam Undang-Undang kekarantinaan itu pemerintah pusat dan daerah itu berhak untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan. Bentuknya apa? Ya seperti lockdown, PPKM, ya apalah bentuknya yang sifatnya itu pembatasan kegiatan operasional, baik apakah itu perdagangan, kehidupan bermasyarakat, terus kemudian juga bersosialisasi dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan pembatasan. Memang kalau dilihat dari keadaan ini, ya, undang-undang kekarantinaan ini sesuatu yang membingungkan buat masyarakat luas. Karena kenapa? Seolah-olah ini pemerintah jahat. Ini pemerintah kok mau menyusahkan rakyatnya. Tapi bukan seperti itu konteksnya. Seperti yang saya katakan tadi,
ya, pemerintah di dalam pelaksanaan prokes berkaitan dengan masalah pandemi ini itu adalah sesuai dengan undang-undang yang ada. Tadi saya dibilang hierarkisnya, ada Undang-Undang Dasar 45, di mana dikatakan dalam pasal 28 kesehatan itu harus dilindungi oleh negara. Kesehatan masyarakat itu harus dinomorsatukan. Kemudian ada turunannya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Kemudian pelaksanaan di daerah. Presiden juga telah membuat PP, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, di mana ditegaskan di situ ya tentang aturan bagaimana pelaksanaan daripada kekarantinaan itu diatur dengan jelas. Kemudian dari situ pemerintah daerah membuat perda masing-masing, aturan peraturan gubernur ya yang berlaku itu belum tentu sama. Misal Jawa dan Bali seperti PPKM yang baru-baru ini terjadi. Itu hanya berlaku secara ketat itu ada di Jawa dan Bali. Walaupun ujung-ujungnya melebar ada di mana-mana. Karena memang pandemi ini mengerikan sekali gitu. Nah, kalau seandainya kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat itu dibiarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, berarti Pak Jokowi itu melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan itu bisa dijatuhkan. Oleh karena itu, ya ini hanya akal-akalan mereka mengatakan PPKM itu nggak berguna lah dan sebagainya. Karena mereka tahu, mereka maunya Jokowi tidak menjalankan apa yang sudah diperintahkan dalam undang-undang. Nah, seperti tadi saya sudah katakan, hierarkis daripada peraturan-peraturan tersebut, ya itu sudah dijalankan semua oleh Presiden Jokowi. Sehingga dengan segala hormat apa yang sudah dilakukan Presiden karena sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka orang-orang yang memprovokasi, orang-orang yang mengatakan Jokowi nggak bisa bekerja dan lain sebagainya, itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Bisa dikatakan mereka itu adalah para provokator, mereka itu adalah para perongrong bangsa. Karena memang kita tahu apapun yang dikerjakan Presiden, baik dan buruk, buat mereka itu nggak ada artinya. Karena tujuan mereka adalah cuma satu, ya pemerintahan ini tidak lagi dipimpin oleh Jokowi. Oleh karena itu teman-teman, ya berkaitan dengan masalah tadi, kita juga melihat masih panjangnya masalah pandemi ini, kita juga nggak tahu ini kapan berakhirnya, ya karena tentunya juga keadaan-keadaan ekonomi itu juga sangat memprihatinkan. Barangkali gerakan-gerakan relawan mungkin bisa hanya bukan di webinar ini, tapi bagaimana juga bisa menyatukan kepentingan kegiatan masyarakat, kita bisa bantu. Nggak usah meluas mungkin di lingkungan kita, ya nggak bisa meluas mungkin di tetangga-tetangga kita. Orang-orang yang membutuhkan, ayo kita dukung, kita bantu mereka. Ini juga merupakan bagian daripada kerja-kerja pemerintah gitu. Nah, saya juga usul barangkali berkaitan dengan masalah PPKM ini, suka dan nggak suka kalau ini dilanjutkan, tingkat bahayanya juga ada. Karena kenapa? Ekonomi kita juga belum tentu mampu ya membiayai orang-orang yang terdampak pandemi. Karena dalam undang-undang ya adanya kekarantinaan itu, pemerintah punya tanggung jawab untuk bagaimana memelihara orang-orang yang terdampak pandemi itu, ya. Misalnya memberikan sumbangan sebagai contoh, memberikan makan dan lain sebagainya, memberikan kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Mungkin nggak ini bisa? Dan saya nggak bisa seperti ini. Makanya menurut saya, barangkali PPKM ini PPKM yang diinikan dengan kata darurat tadi, itu dikendorkan. Kita fungsikan lembaga-lembaga desa, lembaga-lembaga kelurahan, lembaga-lembaga RT dan lain sebagainya. Itu kita berdayakan. Karena kenapa? Kalau saya lihat, misalnya yang paling contoh, yang paling punya pasukan di sini adalah 2, bahkan 3 ya, yaitu tentara, ya, TNI, terus kemudian juga kepolisian, dan juga pemerintahan
di daerah. Ini mempunyai cakupan yang sangat luar biasa. Artinya PPKM tadi, anggaran-anggaran untuk kepentingan pembiayaan ini coba dialihkan. Misalnya ya, kalau kita lihat TNI itu ada Babinsa di tingkat kelurahan. Mungkin nanti dia juga bisa menjangkau sampai tingkat RT RW. Nah, perankan RT RW ini dengan Babinsa, dengan yang lain-lain ya, untuk bagaimana mensosialisasikan prokes, protokol kesehatan. Karena misalnya orang yang rajin mencuci tangan ya, terus kemudian juga memperhatikan memakai masker, berkegiatan di luar, terus kemudian juga menjaga jarak dan lain sebagainya. Ini adalah keadaan-keadaan yang bisa mempercepat pemulihan ekonomi dan juga mengatasi pandemi yang terjadi gitu. Jadi saya usul berkaitan dengan webinar kali ini, ayo pemerintah kita dukung ya, dan kita sosialisasikan seperti tadi ajakan saya. Memang PPKM ini adalah posisi yang dilematis, posisi seperti buah si malakama gitu. Walaupun kita katakan presiden sudah menjalankan Undang-Undang Dasar 45 dalam mengatasi pandemi ini, tapi tidak pada lepas daripada keadaan masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita abai juga pada kegiatan-kegiatan perekonomian yang ada di tingkat paling bawah, ini juga bahaya gitu. Karena kalau udah mereka lapar, mereka udah nggak bisa makan, mereka mungkin bisa melakukan hal-hal yang sifatnya radikal. Nah, ini yang harus kita hindari. Makanya kita memerlukan suatu solusi, suatu gagasan-gagasan pemikiran bagaimana mengatasi persoalan ini. Gitu. Coba kita berdayakan seperti yang saya usulkan tadi ya, pemerintah pusat, daerah bekerja sama dengan TNI dan Polri bagaimana mensosialisasikan kegiatan-kegiatan untuk mengatasi pandemi ini. Gitu. Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ciswadi. Moderator, Ya. bisa tambahkan sedikit ininya Pak Kris tadi. Ya, silakan. Jadi saat ini sudah pemerintah melibatkan TNI Polri, bahkan vaksin, vitamin, obat, sembako itu akan melalui TNI Polri. Cuma memang juklak dan juknisnya yang lagi dirumuskan saat ini. Itu aja yang saya mau sampaikan. Oh, satu lagi Pak Kris, justru para kader itu menganggap Pak Jokowi ini sangat apa-apa, makanya mereka ganggu dia. Kalau mereka anggap dia tidak ada apa-apanya, justru mereka akan abaikan. Beliau ini sangat berarti, maka ini permata yang harus kita jaga bersama. Terima kasih Pak Moderator. Please. Terima kasih Bung Uce. Memang betul yang disampaikan Bung Uce tadi, bahwa yang disarankan atau lebih tepatnya lebih diefektifkan, yaitu 3 potensi institusi di negara ini, TNI, Polri, dan pemerintah daerah, agar menggerakkan dirut di tingkat akar bawah masyarakat, yaitu mulai dari lurah, RT, RW, di bawah binaan Babinsa, dan Babin Kamtibmas, yaitu unsur bintara dari TNI dan Polri yang ada di tingkat desa ataupun kecamatan. Betul yang dikatakan Bung Uce tadi, dalam konsep PPKM Mikro, TNI, Polri dengan Babinsa dan Babin Kamtibmasnya itu menyalurkan baik dalam bentuk pengetatan pembatasan kegiatan di tingkat RT RW, penegakan disiplin prokes, juga ikut mencari atau tracing orang-orang yang terpapar dari pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, kemudian juga ikut menyalurkan vaksinasi
atau bukan menyalurkan vaksinasi, tapi menggerakkan masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, termasuk distribusi vaksinnya. Mudah-mudahan kita bisa menghimbau setiap aparat untuk lebih mengefektifkan PPKM mikro daripada PPKM darurat yang dianggap lebih membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi. Baiklah, tidak memperpanjang, kita panggil Ketua Sebentar, Umum. saya mau sedikit lagi usul, ya. Ya. Informasikan, kan juga di sini banyak relawan yang dekat dengan Presiden. Relawan Jokowi itu kan ada di mana-mana, ya. Himbaulah kepada relawan di seluruh Indonesia ini untuk bagaimana membantu. Kalau seandainya memang Babinsa udah mendapat tugas, ayo Babinsa dengan kerja relawan itu nggak perlu disangsikan lagi, pasti akan bagaimana membantu pemerintah, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sedi. Memang seharusnya webinar yang secara berseri ini diselenggarakan setiap minggu itu memiliki suatu temperumus. Mungkin perlu dipikirkan oleh Gus Soleh bahwa perlu temperumus sehingga setiap hasil-hasil ataupun pendapat, usulan, termasuk juga pernyataan dari seluruh audiens itu kita himpun, kita rumuskan dalam sebuah semacam resolusi ataupun perhatian kepada kader-kader dari Jokowi, relawan Jokowi yang telah memiliki tempat posisi yang strategis di pemerintahan agar menyalur ke Pak Presiden. Karena tadi dianggap bahwa kepala staf kepresidenan yang pada periode yang lalu itu menjadi penyalur aspirasi relawan, sekarang kelihatannya malah menyekat, kata Gus Soleh tadi, bukan menyalurkan tapi menyekat. Seharusnya menjadi katalisator ya. Terima kasih kepada Pak Sylvester Matutina. Saya persilakan. Ya, Bung Matutina. Mendengar suara saya? Tadi tampil terus pakai baju batik, saya melihatnya. Oh iya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa hari ini mengadakan webinar bersama-sama seluruh relawan militan Jokowi. Yang saya cintai semua dan saya hormati, saudaraku semua sini ada tokoh-tokoh senior relawan dan juga penyelenggara acara ini, dan yang saya rindukan saudara-saudaraku relawan Jokowi yang ada dimanapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mengenai aksi demo 24 Juli kemarin, saya dari awal sih sudah memprediksi bahwa tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Kemarin saya diwawancara oleh salah satu harian media dari Australia. Sebelum kejadian kemarin saya diwawancara 2 hari sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh yang katanya ada mahasiswa, ojol, dan pedagang kaki lima itu adalah sebuah hoax ya. Menurut saya sih mereka sengaja mengacaukan di media sosial, tapi sebenarnya untuk demo-demonya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan seperti halnya waktu 212 atau demo kemarin waktu mau pelantikan presiden. Saya pikir saat ini Presiden Jokowi masih sangat kuat
TNI Polri dan kita seluruh relawannya ada di belakang beliau, yang mana hasil Pilpres kemarin kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia mayoritas lebih mendukung Jokowi, dan juga apalagi sekarang Pak Prabowo sudah bersama kita. Nah, jadi sebenarnya itu hanya yang memang mungkin ada demo sedikit lah, mungkin di Bandung dan juga mungkin di Semarang dan di Jakarta, yang menurut saya sih nggak terlalu signifikan. Ya, jadi hanya saya memang menyesalkan adu domba ini yang di media sosial. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh relawan, marilah kita relawan Jokowi, relawan NKRI, mari yang belum bisa aktif turun ke jalan saat ini, lebih menguasai media sosial kita, karena pihak kadrun ini memang sangat kuat di media sosial. Ya, jangan sampai yang saya lihat kadang-kadang di grup relawan Jokowi itu atau relawan NKRI, kita berantem sendiri, kita juga kayak kadrun, karena suka makan micin juga kali ya relawan kita ini, nggak bisa bersatu. Saya mohon maaf nih. Ya, saya lihat hanya gara-gara posting makanan mereka ribut sendiri. Terus ada satu grup relawan yang melakukan kerja nyata, kepedulian, bantu Pak Jokowi, jaga NKRI, melawan COVID-19, kadang-kadang nggak didukung gitu loh. Ya, saya nggak ngerti apa sih gitu loh. Kadang-kadang relawan kita ini ya mungkin karena nggak punya visi misi yang jelas ya, menjadi relawan tuh apa gitu loh. Hanya karena euforia kemarin mendukung Pak Jokowi, tapi belum punya visi misi yang jelas, secara organisasi juga tidak memahami gitu loh. Jadi saya rasa apalagi sekarang banyak relawan udah bubar ya kan. Yang saya lihatnya ya menurut saya sih yang bubar ini lebih baik bergabung dengan relawan yang mungkin yang bagus-bagus, entah siapa, entah mana ya kan, sama-sama kita mulailah, atau kita sama-sama melakukan suatu kerja nyata koordinasi yang bagus gitu loh. Siapapun kita saat ini udah nggak butuh lagi bahwa ini relawan ini biar ngetop namanya, ketua relawannya biar ngetop, jabatan komisaris, menteri, dan sebagainya. Saya memang agak berbeda ya. Saya sebagai ketua umum Solmed, saya wanti-wanti ke anggota saya, jangan sampai kerja-kerja nyata kita jadi komisaris atau menteri. Saya bilang enggak, kita di Solmed enggak boleh begitu. Ya, saya sih ini saya nggak bisa ngomong terlalu banyak juga, karena yang lain mungkin merasa pinter, oh kami punya visi yang beda. Tapi kalau kami di Solmed, saya bilang saya tidak mau mengemis jabatan apapun. Kita nggak dijadikan komisaris, nggak dijadikan menteri, kita tetap berjuang untuk NKRI, walaupun kita duitnya sedikit, tapi paling tidak kita udah berguna buat tetangga samping kiri kanan kita. Makanya saya mulai dari pandemi sampai sekarang, saya nggak berhenti, bahkan kadang-kadang saya turun tangan sendiri. Contoh kemarin saya bersama tim ambulans Solmed Brabus, kami itu langsung ke RSCM mengantar orang sakit sampai tengah malam gitu loh. Dan ini saya buktikan gitu loh ke pihak kadrun bahwa kita relawan Jokowi itu nggak tinggal diam gitu loh. Ya, jangan sampai saya melihat ini teman-teman relawan hanya juga kadang-kadang ya itu tadi guyonan di medsos, berantem sendiri di medsos, nggak bisa bersatu kita gitu. Saya heran. Saya sih nggak mau pusing ya, teman-teman relawan Jokowi yang sudah jadi menteri, jadi komisaris, dia nggak mau bantu, saya mah bodoh amat. Saya nggak akan ngemis ke mereka, gitu loh. Sekecil apapun kita juga masih punya harga diri. Jadi saya nggak mau pusing sama mereka. Jadi saya berharap di sini ada senior-senior, ada Gus Soleh, ada Bang Uce, ada Bang Yanes, dan semuanya satu persatu. Saya bilang ya udah, yang kita mau bergerak ada Pak Suhadi. Kita aja lah. Ngapain sih mengemis jabatan kayak begitu? Saya nggak perlu deh. Ya, saya satu orang yang nggak mau pejabat. Saya kerja saya ini buat anak cucu kita gitu loh. Jadi bukan untuk jabatan komisaris terlalu kecil. Berapa sih gaji komisaris? Apa sih yang bisa dilakukan komisaris? Nggak ngerti perusahaan nggak bisa ngatur perusahaan aja kok. Nggak ada kebanggaan sama sekali itu. Saya ya bukan saya ngomong ya, tapi saya juga berharap Menteri BUMN ataupun pihak-pihak ini ya mengakomodir mereka yang berjuang
ya kan, relawan Jokowi yang berjuang daripada kadun yang jadi komisaris. Tapi saya minta tolong juga, jangan sampai kita mengemis jadi komisaris itu sampai adu domba kiri kanan antar kita relawan gitu loh, sampai melakukan hal-hal yang menurut saya tidak sangat tidak secara etika dan moral itu nggak bagus. Makanya saya ayo kita telah kembali, ya kan, kita mau jadi relawan itu untuk apa? Sekedar jadi komisaris, jadi menteri, ataukah memang kita mau berjuang untuk anak cucu kita? Ya, jadi saudaraku, kembali lagi dua hal yang saya menghimbau kepada kita relawan, penuhi medsos kita gitu loh, dengan kerja-kerja nyata Jokowi dan juga kerja nyata relawan-relawan kita gitu loh, untuk melawan COVID-19. Bukan kerja nyata, ya kan, kepada masyarakat, kepada bangsa kita. Jangan sampai kita juga kadang-kadang kita men-share, ya kan, kayak gerakan kemarin itu kan saya udah cek, bahkan beberapa orang kita, teman-teman relawan turun, bahkan sebelum gerakan itu kita udah di Bandung ada laporan, di Jakarta, di Semarang, ya kan, termasuk kemarin beberapa teman berkumpul untuk mungkin memfoto, mencari tahu, ternyata memang nggak ada gitu. Jadi menurut saya saat ini sih tidak terlalu mengkhawatirkan. Nggak usah kita terlalu juga ketakutan, tidak, ya kan. Tapi juga kita bukan, saya ada isu begitu, ya kan, teman-teman turun, ya kan, melaporkan dari lapangan, keadaan di Glodok kemarin, keadaan di Tugu Proklamasi, keadaan di Bandung, keadaan di Semarang. Tapi intinya saat ini lebih baik kita relawan Jokowi, udahlah, nggak usah ini sama menteri, teman-teman komisaris yang udah lupa, nggak usah. Kita ada seperak, dua perak, kita gotong royong, ayo kita bantu yang isoman, bantu yang ini. Kalau nggak ada ya tenaga. Jadi kembali lagi juga saya ingatkan lagi teman-teman relawan Jokowi. Saya ini sangat kecewa terhadap teman-teman relawan yang belum apa-apa sudah bikin Ganjar untuk presiden, Puan untuk presiden, Erlangga untuk presiden, dan Sontoloyo siapa lagi untuk jadi presiden. Menurut saya, teman-teman relawan ini nggak punya hati. Pak Jokowi itu baru 2 tahun memerintah di periode kedua. Kok kalian bisa-bisanya sebagai relawan Jokowi itu mendukung orang lain gitu loh? Bagaimana perasaan Pak Jokowi gitu loh? Itu sangat bodoh menurut saya. Mohon maaf ya, saya kesal sekali. Teman-teman bikin hanya dibodohin sama orang-orang yang mau jualan kaos. Gitu loh. Mendukung si A, si B. Hey, come on. 2024 itu masih 3 tahun lagi. Pak Jokowi ini sekarang ini lagi fokus untuk bagaimana caranya mengatasi COVID-19. Dan kita sebagai relawannya harus membantu beliau. Baik dengan doa, baik dengan kerja-kerja nyata. Gitu loh. Jangan juga kita mau mendukung ini. Terus yang Jokowi 3 periode. Bukan saya nggak setuju. Saya sangat setuju. Bahkan 3 periode, 4 periode, 5 periode, 6 periode. Pun saya setuju. Tapi saat ini kita juga harus berhitung. Kenapa? Wacana Jokowi 2 periode, 3 periode itu diusulkan oleh Amin Rais. Yang sangat membenci Pak Jokowi. Jadi kita yang pintar-pintar ini jangan sampai dibohongin sama ini orang petualang politik yang nggak laku itu gitu loh. Ya, jadi menurut saya udahlah Jokowi 3 periode, Jokowi terus dukung si Ganjar, si Sonto, itu nanti aja gitu loh. Tunggu mungkin dari pagi sampai malam beliau bekerja, kok tega-teganya sih kita relawannya itu mendukung orang lain gitu loh. Bikinlah apa, kayak bagi nasi bungkus ke tetangga gitu loh, bagiin masker, bikin kampanye, umpamanya vaksinasi. Ya, saya ngomong begini, saudaraku, saya sudah melakukan mulai dari bagi masker itu dari awal sebelum pandemi masuk ke Indonesia, kami sudah melakukan. Pandemi masuk ke Indonesia itu 3 Maret 2020. Kami beberapa organ relawan, ya kan, termasuk NU, termasuk tenaga kerja di Taiwan, kami udah bagikan masker itu tanggal
24 Februari 2020. Jadi sebelum COVID masuk di Indonesia, kami sudah lakukan kepedulian kepada masyarakat, walaupun di Taiwan, dan itu masyarakat Indonesia. Setelah itu kami membagikan masker di 17 provinsi, membagikan ribuan hand sanitizer, makanan siap saji, ratusan ribu sembako, termasuk kursi roda, termasuk face shield, gentong cuci tangan, melakukan penyemprotan disinfektan, melakukan rapid test, dan melakukan vaksinasi juga. Gitu. Jadi saya berpikir sekarang relawan, ayo dong sama-sama, jangan hanya omdo aja di WA grup, ayo kerja nyata dukung Pak Jokowi gitu loh. Nggak usah lagi tiap hari kita ngurusin Anies Baswedan gitu loh, tiap hari posting Anies Baswedan, posting si Ganjar, postir si Puan, apa-apaan gitu loh. Ya kan? Ya yang diposting harusnya kerja-kerja nyata Pak Jokowi dan menteri-menterinya gitu loh. Dan juga kerja relawan lain. Udah saat ini kita tanggalkan, saya ada bikin gerakan namanya gerakan donasi Rp1.000 peduli pandemi COVID-19. Ini terbuka untuk umum. Bukan buat mau cari duit, cari nama, tidak. Udahlah, kita nggak usah pikirin itu lagi. Hanya ya saya nggak mau tahu, nggak didukung rela, kami akan jalan terus karena COVID ini masih ada gitu loh, dan kami akan tetap berjuang gitu loh. Saya sebagai di Sylvester Matutina, kami akan terus berjuang. Jadi intinya itu kami tetap menjaga Jokowi, berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Jangan lagi kita berharap ke siapapun, tapi kita lakukan dari diri kita. Mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang agak keras dan mungkin tidak menyenangkan kita semua. Makasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Sylvester Matutina. Luar biasa himbauannya. Memang harus kita akui. Relawan Jokowi. Ya. Gus minta waktu sebentar. Mumpung ada Silakan, Gus. Senior saya ini. Bang, ya terus terang Gus bikin Jokowi 3 periode. Kesel sama teman-teman, kondisi COVID begini, udah ganjaris lah, ini yang itu kan. Makanya Gus pecah ombak ini sekalian kan gitu loh. Untuk Jokowi 3 periode. Intinya sebenarnya bukan ke sana. Tapi istilahnya jewer teman-teman relawan, kondisi COVID begini Bang Sylvester ya. Udah apa? Nyalonin Ganjar, nyalonin Erlangga dan sebagainya. Ya hati kita sebenarnya bukan arahnya Pak Amin Rais itu bukan, hanya mecah ombak aja kan gitu loh. Ini loh Pak Jokowi ini masih kerja maksud saya itu kan gitu loh. Kalau lu nyalonin orang lain, Gus sama teman-teman akan nyalonin 3 periode. Itu maksud Gus. Ya supaya istilahnya hati kita tetap kan gitu loh. Atur nuhun. Kalau kami serius loh, Gus. Jadi ya, bukan bicara 3 periode, 2024 serius. Gus intinya itu tadi, jewer teman-teman relawan ya kan. Masa saat pandemi begini kok tega-teganya itu loh. Jadi capres masih 2024, intinya sama seperti yang diomongkan oleh Bang Silver tadi. Kok nggak mikir teman-teman relawan itu loh kan. Seharusnya ya kita bagaimana bantu Pak Jokowi dalam keadaan sulit begini. Kalau bisa 3 periode, wah Gus paling pertama itu ikut Bara JP itu dukung Pak Jokowi kan itu. Yang penting di amandemen dulu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Gusola. Ternyata walaupun namanya Ustadz, tapi strateginya strategi bola sodok, bola biliar. Jadi yang disodok bola putih, padahal yang ditembak sebenarnya bola merah, bola biru. Oke Gus, terima kasih. Kelihatannya seluruh narasumber sudah menyampaikan pendapat, paparan.